Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmati Sifaiyah, mahasiswa S1 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah lab fisiologis gamblang, persalinan, nifas, dan BPL bertema tentang pemeriksaan fisik terpusat pada ibu hamil. Pemeriksaan fisik terpusat pada ibu hamil sendiri bertujuan untuk mengetahui secara dini ada tidaknya permasalahan yang terjadi pada kehamilan ibu. Baiklah, saya tampilkan kompilasi video tentang pemeriksaan ibu hamil. Persiapkan alat. Yang pertama yaitu ada alat pelindung diri, ada stetoskop, ada handscoon steril, ada pengukur tekanan darah, termometer, ada tong spatel, ada garpu tala, ada refleks hammer, bengkok, ada tisu, dan air klorin 5%. Alat pengukur tinggi badan, ada timbangan dan kotak sampah. Pemeriksaan fisik. Bu, sore Bu. Ibu, dengan ibu siapa ini? Saya Ibu Hikmah, Ibu. Oh iya, Bu Hikmah, ada apa Bu Hikmah? Sepertinya sakit sekali. Iya Bu, gini Bu, perut saya sakit dari kemarin, terus badan saya lemes, terus kepala saya juga pusing Bu. Dari kemarin? Iya, dari kemarin. Iya. Mohon bantuannya Bu. Iya Bu Hikmah. Bu, maaf ya, saya ukur dulu tinggi badannya Ibu. Saya ukur berat badan Ibu. Ukur dulu ya, suhu tubuh Ibu ya. Ya, tensinya. Bu ya, denyut nadi Ibu. Penapasan. Pemeriksaan kepala. Maaf Ibu. Oke, rambut Ibu bersih, tidak ada ketombe. Nah, tolong Ibu matanya melihat ke atas. Oke, tidak pucat ya. Kemudian maaf ya Bu. Coba saya mau lihat lubang hidungnya. Ibu hembuskan nafasnya. Oke, sekarang Ibu hembuskan lagi nafasnya. Oke. Sekarang coba Ibu buka mulutnya. Kemudian saya akan cek dulu area telinga Ibu. Oke. Sekarang di sebelah kiri. Di muka Ibu juga tampak ada kehitaman ini Bu. Bintik-bintik kehitaman ini kalau di kondisi Ibu sedang hamil itu adalah sesuatu yang normal. Jadi Ibu tidak perlu khawatir ya. Nanti pada saat Ibu sudah melahirkan, nanti seiring dengan berjalannya waktu, kehitaman atau bintik-bintik yang ada di muka Ibu itu akan kembali normal. Nah, setelah pemeriksaan di area kepala, saya akan melakukan pemeriksaan di area leher Ibu untuk melihat apakah ada pembesaran kelenjar-kelenjar tertentu seperti kelenjar tiroid ya Bu. Sekarang mohon maaf, saya akan cek dulu. Oke. Coba sekarang Ibu menelan. Ya, apakah Ibu merasa sakit pada saat menelan? Oke, tidak ya, berarti bagus, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid di Ibu. Pemeriksaan dada. Kita lihat ada pemeriksaan paru dan dada. Ini yang kita lihat adalah yang pertama inspeksi. Kita lihat daerah paru dan dada, pengembangannya saat inspirasi dan ekspirasi. Kita lihat irama jantungnya, frekuensi nafasnya. Setelah itu kita lihat juga retraksi dadanya saat mengambil nafas dan mengeluarkan nafas. Nah itu yang kedua yaitu kita lakukan perkusi atau pemeriksaan ketuk pada dada. Ibu saya ketuk dulu ya. Kalau misalnya normal itu namanya sonor, kalau misalnya tidak normal itu namanya hipersonor. Setelah kita lakukan perkusi, kita lakukan auskultasi. Ibu tarik nafas Ibu, pelan-pelan Ibu. Iya. Keluarkan pelan-pelan Ibu. Iya. Kita lihat, kita dengarkan saat pasien mengambil nafas inspirasi dan saat mengeluarkan nafas dan ekspirasi. Apakah ada suara stridor atau mengoro
Yang kedua yang kita lihat apakah ada mengi. Pemeriksaan jantung pasien. Pemeriksaan jantung ini yang kita lihat yang pertama sejajar dengan mid clavicula pasien. Setelah itu kita raba iga keempat. 1, 2, 3, 4. Sejajar dengan mid clavicula. Oke, yang di jantung kita lihat jantungnya. Setelah itu kita perkusi. Ibu, maaf ya Ibu Hikmah, sakit tidak Bu? Kita lihat apakah ada kardiomegali atau pembesaran jantung. Setelah itu kita lakukan auskultasi. Kita dengar menggunakan stetoskop jantung Ibu. Tenang ya Bu ya, saya dengarkan dulu ya. Apakah ada suara gesekan atau suara murmur? Pemeriksaan payudara. Maaf ya Bu. Nah, di sini payudara Ibu memang sudah terlihat mengalami pembekakan ya Bu, dikarenakan hormon progesteron dalam memproduksi susu atau ASI itu sudah mulai aktif. Di sini saya mau mengecek dulu apakah ada pembesaran yang abnormal pada payudara Ibu. Mohon maaf ya Bu. Tidak ada pembesaran yang abnormal. Ya. Nah, di sini juga area puting Ibu itu mungkin agak menghitam dari sebelumnya. Itu Ibu juga tidak perlu khawatir karena itu adalah sesuatu yang alami terjadi pada Ibu hamil. Nanti kalau Ibu sudah melahirkan, kehitaman itu juga akan memudar. Nah, sekarang saya juga mau ngecek nih Bu. Mohon maaf sebelumnya. Apakah ada pembesaran di area ketiak Ibu? Bisa bantu untuk angkat tangannya. Oke, angkat tangannya Bu. Oke, cek ya Bu. Oke, bagus. Sekarang yang sebelah sini. Angkat tangannya. Oke, semuanya bagus ya Bu. Sekalian tolong Ibu genggam tangan saya. Oke, kekuatan ototnya. Pemeriksaan abdomen. Minta tolong kaki Ibu untuk ditekuk. Oke. Sebelum kita melakukan palpasi Leopold, pastinya kita lakukan inspeksi dulu ya. Nah, inspeksi kita lihat apakah di perut Ibu hamil ada striae gravidarum atau bisa kita bilang stretch mark ya. Kemudian selain itu kita juga dapat melihat apakah ada linea atau garis yang melintang membagi perut kanan dan perut kiri Ibu. Nah, itu kita sebut linea. Jika warnanya gelap, linea nigra. Jika warnanya putih, linea alba ya. Kemudian setelah kita inspeksi baru kita palpasi Leopold. Pemeriksaan ekstremitas. Yang di daerah kaki, yang pertama kita lakukan inspeksi. Kita lihat kedua kakinya ya, simetris kanan dan yang kiri. Terus kita lihat warna kulit kakinya. Setelah itu kita lihat apakah ada jejas, ada luka atau tidak di kaki-kaki, telapak kaki, jari-jarinya. Setelah itu kita lihat apakah ada varises atau tidak. Misalnya warnanya kebiruan. Sakit nggak Bu ini Bu? Ada varises sedikit ya Bu ya. Kita lihat kakinya. Setelah kita lakukan inspeksi, kita lakukan palpasi. Kita lihat kedua kaki Ibu apakah ada udem atau tidak, bengkak atau tidak. Kita tekan dengan menggunakan 2 jari. Kita lepaskan. Jika lama kembali berarti dia ada udem. Kita lakukan juga dengan kaki yang satunya. Setelah kita lakukan palpasi, kita lakukan refleks Babinski menggunakan refleks hammer. Ibu, saya gores dulu ya kakinya. Sakit ya Bu ya? Geli?
Lagi ya. Berarti kalau geli atau sakit berarti respon ibu masih bagus ya. Saya ulangi ya kaki satunya. Normal ya Bu ya. Pemeriksaan refleks patella. Ibu, sekarang saya ingin memeriksa refleks patella ibu ya. Pemeriksaan genitalia. Kita siapkan kapas sublima dan bengkok. Kita ambil 5 kapas. Ibu, saya lakukan pemeriksaan ya. Pertama, daerah vaginanya, perineum dan anus. Kita lihat dulu ya, vaginanya. Ada luka atau tidak? Ada warna kemerahan atau tidak? Kita palpasi. Sakit nggak Bu ini? Kita tekan. Sekitar vaginanya, perineum. Nggak sakit? Nggak sakit ya Bu ya? Setelah itu kita bersihkan menggunakan kapas. Labia mayora terjauh, labia mayora terdekat, labia minora terjauh, labia minora terdekat, vestibulum, perineum, dan anus. Kita bersihkan. Alhamdulillah tidak ada apa-apa kok Bu. Setelah itu kembali lagi Ibu ke posisi semula. Sudah selesai.